Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 26 April 2024 bersama Pastor Stefanus Miki Koyongian dari Palu. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga tetap luar biasa, tetap dahsyat dan semakin mantap. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Stefanus Miki Koyongian, Imam Diosesan Keuskupan Manado. Saat ini sedang berkarya di Kuasi Paroki Santo Benediktus Abbas, Desa Polanto Jaya, di Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 6. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kalau Anda mendapat pertanyaan, apa yang kau cari di dunia ini? Atau apa yang sedang engkau cari saat ini? Baik dengan apa yang kau kerjakan, dengan kehidupan berimanmu, apa yang mau engkau cari, apa yang mau engkau capai. Kalau pertanyaan itu diberikan kepada saya, maka jawabannya adalah saya sedang mencari kedamaian. Dan kedamaian itu dapat berbentuk apa saja. Kedamaian hati, kedamaian pikiran, kedamaian hidup, dan sebagainya. Bisa dijabarkan dengan pengalaman refleksi masing-masing. Kedamaian adalah sesuatu yang penting. Dan bahkan saat ini menjadi sesuatu yang urgensi. Ketika orang menyuarakan perdamaian antar bangsa dan sebagainya. Ketika orang mulai menjadi duta perdamaian dengan begitu banyak ajang yang ada. Ternyata kedamaian itu penting. Tetapi yang paling utama menurut referensi saya adalah kedamaian dalam diri sendiri. Nah, itu berarti ketika kita sedang dalam situasi gelisah, dalam situasi galau, dilema, maka kita sedang tidak ada dalam situasi damai. Kita belum berdamai dengan hati, dengan pikiran, dengan diri kita sendiri. Ya, di zaman saat ini, kalau buka medsos, sosial media, saya akan lebih banyak menemukan status story yang menunjukkan bahwa orang tidak dalam keadaan damai.
mereka cenderung khawatir, gelisah, ya tadi dilema, gegana, gelisah, galau, merana. Itu bisa disebabkan oleh begitu banyak hal. Gelisah, galau karena pekerjaan. Gelisah, galau, dilema karena pasangan, karena keluarga, karena kehidupan, ekonomi, dan sebagainya. Situasi-situasi yang menunjukkan bahwa kita jauh dari kedamaian. Saudaraku terkasih, hari ini Yesus dalam Injil itu memberikan sebuah perintah yang seyogyanya membantu kita untuk mencapai kedamaian. Perintah Yesus jelas, sangat lembut. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu resepnya. Yesus mengajak kita, meminta kita untuk jangan terlalu gelisah. Percayalah saja kepada Allah, percayalah saja kepada aku, maka yakinlah hidupmu berangsur-angsur dan pasti mencapai kedamaian. Bukan hanya soal kedamaian abadi, tapi juga kedamaian yang paling penting, kedamaian di dalam diri sendiri. Memang pesan Yesus, perintah Yesus saat ini tidak bisa dilepaskan dari konteks saat itu, di mana Yesus memberikan pesan kepada para murid yang dikenal juga sebagai khotbah perjamuan terakhir, di mana Yesus tahu benar bahwa situasi di depan akan membuat para murid khawatir, para murid gelisah, para murid dilema, karena Yesus sang guru akan ditangkap, difitnah, dipukul, disalibkan, dibunuh, dan mati. Maka sebelum itu terjadi, Yesus sudah memberikan pesan, tapi juga perintah ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Kegelisahan sesungguhnya itu juga muncul dari adanya rasa takut. Ketika seorang takut kehilangan, maka dia pasti akan gelisah. Ketika seorang takut akan gagal, maka dia akan gelisah dalam hidup. Dan itu pula yang dialami oleh para murid. Ketika Yesus kemudian wafat. Dan sekali lagi, Yesus sudah lebih dulu mengingatkan, berpesan, perintah mereka untuk janganlah gelisah. Yesus tidak mau membiarkan rasa takut yang memang dapat bersumber dari begitu banyak hal membuat orang kemudian bertindak secara tidak rasional. Orang kemudian bertindak justru karena kebingungan, bahkan keputusasaan, sehingga apa yang ia ambil, apa yang ia putuskan, apa yang ia kemudian ambil adalah sebuah keputusan yang berasal dari keputusasaan, kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan. Yesus mau mencegah hal ini terjadi. Memang seperti saya bilang tadi, siapa yang tidak pernah bergumul? Siapa yang tidak pernah khawatir? Siapa yang tidak pernah cemas dan takut? Situasi saat ini tetap saja membuat orang insecure, membuat orang tidak aman, tetap membuat orang menjadi khawatir dan sebagainya. Namun saya rasa Injil hari ini harusnya menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah semangat, di mana Yesus menjanjikan bahwa
Janganlah engkau gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, sebab akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda mau damai dalam hidupmu, Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Carilah Yesus, karena dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan. Ada sebuah lagu yang untuk saya sangat menarik, menjadi juga sebuah kekuatan bagi saya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari keterangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Janganlah gelisah hatimu, percayalah Allah, percayalah kepadaku juga. Ingat sabda Yesus, dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 26 April 2024. Terima kasih kepada Pastor Miki untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.